Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber channel Budayatul Nusantara dan Berkuliah Budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di utara maupun di Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam hidup, dan semoga bisa mengambil hikmah daripada kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, entah itu kejadian perselisihan antara manusia ataupun kejadian bencana alam yang sekarang baru terjadi. Kemudian yang sedang sakit lalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian juga yang masih punya utang sama riba, semoga dimampukan oleh Allah untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan kita semua dilepaskan dari jalan dan belenggu riba. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kali ini saya mau izin untuk kembali membuat konten tentang Nusantara. Dari awal-awal pembangunan ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur sana, dulu ada sebuah titik yang dibilang titik nol. Tuh, silakan dicari konten saya dahulu ataupun juga dunia nyata bahwa dulu Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pernah membuat kegiatan di titik nol tersebut, di mana itu pertanda dimulainya pembangunan ibu kota Nusantara. Di sini saya mau izin, mungkin secara akal manusia juga hanya dilihat sebagai sebuah patok atau tanda saja, tetapi mengingat daripada perbincangan saya dengan Ibu datang ke channel kami mengatakan bahwa ibu kota Nusantara itu merupakan awal kebangkitan daripada Nusantara. Makanya saya tertarik, adakah sisi gaib dari adanya titik nol yang ada di Nusantara itu? Itu sebenarnya apa, dan kira-kira adakah pesan hikmah yang kita ambil adanya titik nol di Nusantara ini? Ini mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Nusantara, menambah semangat juang kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing dalam rangka untuk mendukung kebangkitan Nusantara. Mohon doanya, mudah-mudahan semua diberi kelancaran. Kali ini saya masih dari mediator saya, Pak Suryono. Mas Suryono. Iya, waalaikumsalam. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini apik Mas, suaranya bagus ya, masih bagus ya, suaranya ya. Sudah lancar pemirsa. Alhamdulillah. Kalau konten-konten yang kayak gitu banyak gangguan. Bah bertadu ada enggak? Ya. Ada enggak mau dia. Kalau hal yang benar diungkapkan, tidak apa-apa, terserah. Kalau memang toh ada hidayah daripada pemirsa juga tetap ada hidayah. Iya Pak. Nah, walaupun suaranya bagus pun, tapi kalau nggak ada hidayah oleh Allah juga sulit menerima. Iya. Malah misui. Sini, akan sini Mas Hero. Iya. Saya bisa ke sampean ya. Iya Pak. Titik nol Nusantara ini sebenarnya apa? Kemudian Allah mengizinkan, izin beliau ada di waktu datang ya. Iya. Diterima, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin, saya ingin tahu sebenarnya itu apa itu titik nol yang ada di ibu kota Nusantara ini ya Allah. Sekiranya diizinkan, saya mohon dihadirkan gaib yang tahu dan mau bercerita. Kalau tidak diizinkan ya Allah, tidak usah ada makhluk gaib yang datang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin. Gaib yang diizinkan datang ke sini untuk bercerita tentang apa itu titik nol yang ada di ibu kota Nusantara ini, saya mohon datang ke sini, masuk mediator ini, dan ilmu yang Anda punya, yang mau nipu, yang mendompleng ataupun langsung dilempar jadi yang masuk Pak Suryono untuk Anda yang diizinkan. Saya mohon hadir, sallallahu alaihi Muhammad, hadir. Allah, silakan masuk. Energi ukuran sesuai dengan jasad Anda maksudi. Sallallahu alaihi wasallam.
Bisa bicara bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu pembohong, kamu penipu, kamu akan terbakar. Dan salam balik pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kau tahu siapa ini? Ya, saya mengetahuinya. Siapa? Siapa? Beliau Sang Mahadiraja. Kamu sanggup melihatnya? Sanggup Kalau sekali. kamu berani iblis di apapun kamu tertindih dengan beliau. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan, Mas. Tidak apa-apa. Tasubi mau, Mas? Tidak usah. Tidak usah ya. Nanti aku mau promosi diri, Mas. Ya, silahkan. Boleh, Mas ya? Boleh, boleh. Waalaikumsalam. Saya kurang sopan. Sebelum saya ngopi rokok, sampai tasubi dulu dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Sama-sama. Saya boleh ngopi sama rokok, Mas? Boleh. Terima kasih. Selamat datang ke tempat saya. Nyebrang lautan ceritanya ini, Mas ya. Ya, jarak tidak ada artinya buat saya. Ya, cara maksudnya kan nyebrang lautan gitu loh. Iya, benar. Waalaikumsalam. Lama nunggu tadi ya? Beberapa saat saja, Ya. saya juga memahami apa Alat. kendala yang sedang dialami. Kamu dari mana tadi, Mas? Ya, untuk pemula, kadang alat itu kan menyesuaikan. Oh, siap. dengan Terima keadaan. kasih, Mas, atas bantuannya, Mas. Ya, Saya mau ngopi dulu. Kamu nggak mau ya ngopi sendiri aku, Mas? tidak usah. Maaf. Kalau memang ada daripada golongan itu, bagaimana ceritanya? Dan dari mana tadi? Dan bagaimana ceritanya kok bisa masuk ke tubuh teman saya ini? Silakan. Ada. Itu sangat mudah sekali buat saya untuk mengetahuinya. Apalagi jika ada niatan baik dari hamba Allah Allah. yang taat. Lagi ada dalam hatinya. Bisa terbaca. Makanya ketika kamu belum sampai berdoa, saya sudah hadir di tempat ini. Dengan apa yang ingin kamu ketahui, saya siap menjawabnya. Setahu saya. Dan semoga itu bisa bermanfaat untuk manusia banyak di dunia ini. Siap. Ya memang ini insya Allah akan tak siarkan dunia manusia, Mas. Ya. Terima kasih. Semua itu Anda kan makhluk gaib. Ada penguasanya yang mau saya andakan. Ada. Seumpama tadi itu tanpa aku menyebut izin yang punya kekuasaan, boleh gak kira-kira? Mungkin saya juga tidak akan untuk sudi hadir ke tempat ini. Iya. Berarti, Mungkin malah ada penyusup-penyusup yang lain untuk masuk ke acara ini. jadi kan begitu prosesnya. Ya, Bukan karena kemampuan saya, keilmuan saya kan, Mas, itu yang aku maksud. bukan. Jadi aku mohon pada Allah izin daripada yang menguasai Anda, ya alhamdulillah Anda tahu dan saya mudah kan gitu, Mas. Iya. Ya, terima kasih. Memang kalau belum cepat gitu. Ya, cepat. Yang namanya cahaya itu sangat cepat sekali berpindah-pindah. Oh gitu, Mas ya. Sebelum masuk ke sini tadi di mana tinggal, Mas? Saya berada di pulau besar di Nusantara ini, sebelah utara sana. Ya. Tugas saya adalah memegang kendali atas pulau itu. Secara umum, secara semuanya. Semuanya. Allahu Akbar. Itu berarti terus ini. Tadi ada mengatakan Anda memegang kendali dari pulau yang besar itu. Kalau dunia manusia, pulau Kalimantan dibilang kan. Iya. Tapi kalau dunia gaib, saya kurang tahu namanya apa. Ya. Karena gaib kan nggak tahu nama. Kalau kasih tahu kan gitu. Dia beri nama itu manusia. Iya, manusia. Tapi kalau sampean kan nggak mungkin tahu dulu nama apa kan nggak penting buat sampean kan. Banyak nama dari zaman dahulu sampai sekarang itu berganti-ganti nama. Pulau itu? Iya, hampir semua di dunia ini juga. Jadi mohon maaf ini, secara dunia manusia mulai kapan Anda bertugas di situ? Saya 5.000 tahun yang lalu berada di situ. Masya Allah. Dunia manusia itu ya? Dunia manusia. Berarti maaf, sampean terbuat dari apa, Mas? Saya dari cahaya langsung. Cahaya langsung? Iya. Masya Allah, subhanallah, itu tugas saya, Mas. Maaf ini, sebelum saya masuk ke inti, jangan marah, Mas ya. Tidak. Saya kan pernah buka di sana. Ya. Suka lari-lari sana, lari sini. Lihat. Saya melihatnya. Kenapa gak dibuka waktu itu saya? Ya bukan kewenangan saya untuk menghukum seseorang.
Ya waktu itu Ya, ya perlu derita lah. Saya pun nggak pernah nyangka kalau aku harus di sana. Cara dunia manusia ini. Aku tak apa menyampaikan keluhan, bukan keluhan, pengalaman pribadi. silakan saya akan Karena itu kan tahu. menyangkut daripada profesi saya gitu loh. Ya, Yang aneh, ketika menjelang penempatan itu, aku tempat lembaga pendidikan itu kasih tahu oleh pimpinan saya. Tapi pagi berubah di sana gitu loh. Kira ada apa yang bisa masuk mengenai itu? yang berubah apa? Tempatnya Penempatan apa? tugas Oh, kan ada dari pusat sana. ya, Di manusia ini loh, tahu ya, kan penempatan tugas setelah selesai pendidikan kan ditempatkan di Nusantara. ya, Harusnya kalau dari pusat, saya tuh harus di tempat lembaga pendidikan itu, di Batu Kosek gitu loh. ya, Nah, itu dikasih tahu ya, sebagai pelatih di sana. ya. Tapi kok tahu-tahu paginya berubah di Kalimantan tuh ada yang bisa kamu lihat benang merahnya? Ada sebenarnya. Bagaimana yang dibahas? Ketika kamu diletakkan di sana, mungkin kamu tidak akan tahu tentang hal semacam ini dan tidak akan ketemu dengan guru yang kamu apa, yang kamu sebagai sandaran untuk kembali kepada Allah. Allah. Pembelajaran. Ada nilai dan apa? Nilai yang lebih baik dan lebih utama buat kamu ketika kamu dipindahkan dari sana hingga bertugas ke Pulau Jawa ini. Itulah jalan Allah untuk menunjukkan akhirnya kamu bisa bertemu dengan beliau karena Allah mempunyai rencana yang terbaik untuk hambanya. Hal semacam itu memang tidak bisa diketahui oleh hamba-hamba Allah. Pada saat itu mungkin masih terasa banyak dosa, belum mengetahui apa-apa, tidak mau sesuai dengan keinginan, sesuai nafsu yang diinginkan, kadang malah tidak tercapai. Kok malah saya ditugaskan di sini? Dan inilah jawabannya. Ketika di sini, kamu bisa menyebarkan kebaikan kepada semua manusia yang ada di Pulau Jawa ini, membagi ilmu, membagi wawasan, semua mengarahkan manusia ke jalan kebaikan, menuntun mereka dan membagi tempat, memberikan tempat naungan untuk mereka yang sedang mencari pencerahan, mencari jati diri mereka, dan mencari jalan kepada Tuhannya. Oh, jadi begitu ya. Ya, Jadi intinya emang apa yang Allah kedai buat kita itu bisa ada hikmahnya kalau begitu ya. ada. Ini kan bolak-balik jadian buat diri saya mas. Iya, Terus pendidikan pertama kali di posting juga sana waktu saya ya, harusnya di situ aku tugas sebagai pelatih katanya. Pagi pindah ke sana, ya, ke sana. Tapi itu mesti yang cari sana. ya. Itu ya bonus lah buat kamu. Bonus. Dan rangkaiannya memang selama saya di sana tuh galau terus saya. Cari guru ini siapa ya. Tapi waktu itu kan beliau belum saya belum muncul kan. Ya, dari itulah maka kamu harus bersyukur. Karena yang di dalam kamu, roh kamu, itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus kamu jalani. Ketika kamu ridho, ikhlas menjalani tahap demi tahap jalan kehidupanmu dari muda sampai saat ini, ketika diterima dan disyukuri, semua akan menjadi jalan yang terbaik buat kamu nantinya. Subhanallah. Terima kasih Mas, ini pengalaman nyata. Adapun Mas sudah menyinggung seperti itu karena Anda kan sudah lama tuh di sana ternyata. Sudah lama. Jadi kan tahu seluk-beluk kelakuan saya yang dulu dibilang Mbah Mangkok putih itu hitam katanya waktu itu. Paling burung itu hitam katanya. Iya, saya belum tahu kan. Makanya galau terus, gelisah terus. Mencari pencerahan kemana waktu itu saya. Jika harus pindah ke perbatasan sana, oleng terus. Akhirnya alhamdulillah diizinkan pindah ke Jawa ini. Itu pun juga masih penasaran, masih bisa terus mencari guru yang benar. Dengan dibuat sakit, buat menderita. Lihat kan Mas? Saya melihatnya. Pengalaman pahit seperti itu akhirnya ketemu beliau ini jika diajari seperti itu. Itu prosesnya juga lucu. Itulah proses. Ketika kamu diberi sesuatu hal yang nikmat-nikmat, kamu ya malah akan lupa. Allah. Oke, terima kasih atas nasihatnya. Ini memperkuat iman saya dan teman-teman saya dan membangun giroh semangat berjuang. Oke, terima kasih Mas. Terus gini Mas, saya tentang ibu kota Nusantara kemarin ada yang datang sudah termasuk ternyata beliau golongan seperti sampean yang ikut berperan membangun ibu kota Nusantara yang pada datang ke sini kan gitu.
Nah, di situ ada titik nol. Dari Ada. awal pembuatan IKN itu, ketika aku di sana, ya aku tahu hanya masalah sepaku, petung. Titik nol Ya. saya bisa belum tahu. Kalau sepaku itu suatu daerah, desa masalahnya tuh. Ya. Waktu itu ya sepaku, paku bahasa saya kan. Kenapa saya pikir paku di masa itu? Belum tahu waktu itu saya. Ya. Nah, jadi itu sekarang ketika awal bangunan itu adanya titik nol. Sampai presiden di dunia manusia, Ya. orang utama yang ketujuh itu kemarin awal bangunan itu di situ ada acara kegiatan mengumpulkan semua tanah air yang ada di provinsi Nusantara ini. Ya, Kan benar gitu. sekali. Saya Mas melihatnya. melihat kan? Ya. Titik nol Nusantara itu mungkin dunia mata manusia dan hal yang biasa lah, itu hanya tanda saja kan gitu. Tapi aku yakin ada sisi hakikat yang Allah kehendaki dan adanya tanda titik nol itu. Aku mohon pada Allah izin beliau Mas datang ke sini. Ya. Apa yang bisa Anda ceritakan soal itu? Silakan Mas. Memang benar, di sana adalah titik nol dari Nusantara, dari ujung barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara. Disitulah titik nol kilometer daripada Nusantara. Sebetulnya titik nol itu sudah sejak lama, sejak zaman dahulu sudah ada ditetapkan sebagai titik nol. Tapi dulu namanya bukan titik nol Nusantara. Di situ pada zaman dahulu ketika Nabi Sulaiman masih hidup, beliau sudah menancapkan sebuah paku di sana, makanya namanya dinamakan sepaku. Allahu Akbar. Lanjut deh. Paku itu mungkin tidak bisa dilihat manusia, karena beliau adalah penguasa pada saat itu, menguasai seluruh alam gaib maupun alam manusia. Beliau bisa berpindah-pindah tempat, dan beliau bisa melihat akhir zaman nanti seperti apa tempat itu, dan seperti apa nantinya dunia ini. Beliau telah melihat bahwa pada akhir zaman nanti dunia akan dibagi secara berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi beliau lebih condong kepada Nusantara ini karena beliau adalah manusia yang dilahirkan di Nusantara ini. Yang pada zaman dahulu Pulau Nusantara ini masih sangat besar sekali. Pulau Jawa masih menyatu dengan Pulau Kalimantan. Beliau itu menguasai hampir seluruh dunia. Dengan cepat beliau berpindah-pindah ke tempat yang lain. Dengan kendaraannya yang sangat besar itu, mau kemana saja juga bisa. Ketika itu, beliau ada sebuah gambaran bahwa nantinya di akhir zaman nanti, pulau ini akan menjadi bangsa yang sangat besar. Bangsa sebagai panutan bangsa-bangsa yang lain, sebagai induk dan mercusuar dunia sebagai panutan untuk bangsa-bangsa yang lain, baik dari segi tatanan sosial, segi pemerintahan maupun segi dari keimanan, segi religius, nanti ada di sana pusatnya. Allah. Ya, beliau menancapkan sebuah paku di titik itu, dan tepat sekali pada saat ini, belum lama ini, seseorang kekasih Allah yang percaya untuk menancapkan kembali, memperjelas bahwa titik nol Nusantara itu ada di situ. Dengan hati yang jernih, seorang pemimpin yang sebelum saat ini beliau dikasih tahu, di sini loh titik nol Nusantara yang harus kamu ambil sedikit tanah dari berbagai pulau-pulau di Nusantara ini untuk dikumpulkan menjadi satu dan ditanam di titik nol ini agar membawa energi yang sangat besar bahwa nantinya di Nusantara ini akan menjadi suri tauladan untuk bangsa-bangsa yang lain, sandaran untuk bangsa-bangsa lain ketika setelah kejadian dunia yang morat-marit itu tidak ada yang menjadi sandaran lagi. Dunia bangsa-bangsa yang lain itu kebingungan kemana saya harus berpegang, mencari sandaran untuk kemandirian lagi sebuah bangsa agar bisa berjalan sebagaimana mestinya dunia ini dijalankan. Itulah yang nanti akan terjadi, walaupun sekarang sedang terjadi kekacauan di mana-mana, dan nanti akan menjadikan kehancuran di mana-mana. Setelah kehancuran itu
tumbuhlah bibit-bibit baru manusia untuk mengembangkan dunia ini, melestarikan dunia ini, dan mereka juga membentuk bangsa-bangsa semacam ini nantinya. Mungkin nanti tatanan dunia akan berubah, tidak seperti yang saat ini. Ada nilai-nilainya yang dirubah, ada tatanan-tatanan sosial yang dirubah, cara ekonomi yang dirubah, semuanya akan dirubah sesuai yang apa diajarkan agama, yaitu sesuai dengan syariat agama. Tidak mengelompokkan sesuatu yang kaya dan si miskin, itu tidak ada semacam itu lagi. Tidak ada penguasaan monopoli yang terjadi seperti saat ini, tidak ada. Dunia nanti akan menemukan dunia yang damai, aman, sejahtera. Semua akan merasakan yang namanya itu yang kemarin disebutkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu akan terjadi. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem raharjo. Terima kasih Mas. Mas istirahat dulu, ganti aku yang mau belajar mengulangi dari apa yang Mas sampaikan tadi. Kalau salah, salahkan Mas ya. Ya. Nah, saya berusaha merefleksi, mengulangi dari apa yang Mas sampaikan tadi. Nanti kalau salah, salahkan Mas ya. Oke. Jadi benar kiranya bahwa titik sekarang ya, yang dibilang titik nol Nusantara itu memang ada dari dulu. Ada. Dari dulu ya. Dari dulu. Tadi Mas bilang itu yang menancapkan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nah, ini yang menarik Mas. Di Nusantara ini banyak umat Islam sebenarnya ya, tapi mereka tidak percaya bahwa Sulaiman itu pernah juga di Nusantara. Ya. Kalau menurut jenengan di Nusantara ini itu waktu beliau di sini itu gelarnya apa Mas? Beliau ya bergelar seperti nama di Jawa ini. Apa itu Mas? Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso itu betul beliau? Betul beliau. Itu ada nama yang sangat agung ketika itu. Emang di Nusantara ini melegenda sekali Bandung Bondowoso itu sama, tapi kisah percintaan dengan namanya Roro Jonggrang yang gunung Prambanan itu salah satu ceritanya. Salah satu ceritanya. Ya. Itu pun bisa dibelokkan ya kan? Iya sudah. Bukan seperti itu sebenarnya kan? Bukan. Oh, jadi jelas bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berada di Nusantara ini, di mana beliau menancapkan tadi itu paku tadi, ya paku itu yang beliau ketika di Nusantara gelar Bandung Bondowoso itu betul kalau begitu? Betul sekali. Terima kasih. Kalau salah salahkan Mas. Ya memang karena seperti ini, itu. Di Nusantara ini kan banyak pengaruh seperti aku, tapi nggak tahu diri gitu loh. Ya. Dia seolah menganggap bahwa yang namanya itu dari sana semua gitu loh. Tidak semacam itu. Bukan kan? Bukan. Sehingga Nusantara dilupakan oleh mereka. Ya. Asal udah pintar hadis, pintar dakwah itu langsung melupakan Nusantaranya. Ya. Nusantara salah semua versi mereka loh ya. Ya. Mas lihat kan seperti itu? Saya melihatnya. Banyak orang yang salah kaprah tentang Nusantara ini. Dulunya Nusantara adalah negara yang penuh dengan keilmuan, pengetahuan yang sangat dalam dan sangat maju. Tidak seperti yang mereka banggakan bahwa Nusantara ini adalah negara yang terbelakang, tidak tahu apa-apa, negara yang bodoh. Itu salah sekali. Ya terima kasih. Kita bahas nanti. Ya. Terbukti ada suku Lemurian. Ya. Ada Atlantis kan? Ada. Nah, itu Nusantara itu. Ya. Tapi oleh mereka dibelokkan semua. Ya. Sehingga justru malah orang Nusantara sendiri malah kadang nggak tahu. Ya. Sehingga mereka adopsi dari sana semua gitu loh. Itulah penjajahan secara ideologi untuk melemahkan pola pikir bangsa Nusantara ini, sehingga anak turun dari bangsa Nusantara ini melupakan cikal bakal akar sejarah dari bangsanya sendiri. Oleh golongan apa itu yang belokkan? Tentunya oleh bangsa iblis dan yang mereka sudah bersekutu dengan orang-orang fasik yang ingin menguasai dunia. Ya. Walaupun mereka sok ahli agama, termasuk mereka juga sok ahli ilmu pengetahuan, ya, ahli tata negara, ya. Nah, justru malah melupakan Nusantara kan gitu kan. Ya. Banyak ilmu yang diadopsi dari Nusantara ini. Ketika dunia di luar sana masih primitif, bangsa Nusantara sudah mengenal teknologi, bangsa Nusantara sudah mengenal peradaban, bermasyarakat, kerajaan sudah sangat maju sekali. Yang katanya negara sekarang itu, yang negara barat sana yang katanya itu sekarang sangat maju, dulu itu tidak ada apa-apanya.
Nusantara sudah maju sekali dengan tatanan, dengan kerajaan-kerajaan yang besar, dengan teknologi kelautan yang sangat besar, kapal-kapalnya menjulang tinggi, tidak terkira besarnya, bahkan kapal sekarang tidak ada yang menandingi besarnya pada kapal di Nusantara ini terdahulu. Sebenarnya itu udah boleh diungkap masalah ini? Sudah, tapi kan karena penjajahan ideologi, anak turun dari bangsa Nusantara, mereka lupa dari akar sejarah mereka. Sehingga dengan mudahnya mereka dijajah, dibodoh-bodohi bahwa negara ini tidak punya akar cerita dari masa lalu. Padahal asal muasal manusia Nusantara ya? Iya. Ntar kita bahas nanti itu. Kita kembali ke masa tadi titik nol. Sampai kemana-mana kita belajar. Nanti mudah-mudahan ada goib yang tahu soal itu, Mas. Ya, sedikit cerita itu kan bagian dari Nusantara. Oh siap. Biar tambah semangat, Mas ya. Iya. Ada juga semangat dong terus di Nusantara. Semangat, karena saya juga tinggal di Nusantara. Iya, semangat berjuang juga kan. Iya. Oh ini kembali titik nol tadi. Berarti betul itu yang menancapkan adalah beliau Nabi alaihissalam yang ketika bergelar sebagai Bandung Bondowoso itu betul. Betul sekali. Tadi Mas mengatakan beliau bisa melihat di akhir zaman itu disitulah nanti pusat daripada segala macam kehidupan manusia. Bisa. Ya? Ya. Begitu itu kan ditancapkan kan. Ya. Dan aku yakin semua itu sudah atas petunjuk Allah kan. Iya, benar. Bukan kemampuan beliau sendiri kan. Bukan. Gitu. Nah, ini kadang manusia ini kan merasa melepaskan diri daripada Allah. Yang harus itu si ini Allah dilupakan gitu loh. Yeah. Padahal aku yakin karena beliau seorang nabi, seorang rasul, otomatis itu atas perintah Allah kan gitu. Benar sekali. Benar. Walaupun semua akan menolak gak masalah. Yeah. Karena tahunya juga orang Muslim kan hebat kan, bukan kota itu di sana itu. Ya, untuk sekarang. Itu kan. Padahal itu juga belum tahu mana aslinya kan. Ya. Aslinya bagaimana yang sekarang baik dikunjungi orang-orang Muslim itu. Kan nggak seperti itu aslinya. Tidak. Tidak kan. Justru malah banyak digunakan untuk manusia kan itu. Ya. Sehingga orang berduyun-duyun sampai dibilain jual sawah, kredit, utang ke sini untuk ke sana. Itu berarti menyalahi syariat toh, Mas. Ya itu karena mereka terlalu bernafsu saja. Keinginannya sangat menggebu-gebu, tapi tidak didasari dengan keimanan yang kuat. Kan banyak seperti itu. Ya kita kembali titik nol tadi. Ini aku semangat sekali ini. Kalau juga pernah bikin belum seperti ini kisahnya. Ya. Cuma titik nol bagi titik awal itu aja. Ya. Nah, memang waktu itu yang datang pun cerita titik nol itu titik poros Nusantara ini. Ya. Ditarik ke selatan, ke utara, ditarik barat ke timur, itulah titik porosnya kan gitu. Iya benar. Nah, jadi itu Nusantara yang nanti suatu saat akan bersatu lagi kan gitu. Benar. Nah, oleh beli nirwana kan gitu kalau salah. Nah, tadi Mas mengatakan juga itulah nanti sebagai pusat peradaban manusia di akhir zaman, betul? Betul. Nah, ini secara logika manusia sulit menerima loh Mas, sulit menerima loh. Ya, sulit untuk diterima. Tapi bagi orang yang beriman, insya Allah buat Allah apa yang sulit kan gitu. Iya. Nah, kalau di akal manusia kan, mau dibilang Nusantara ini orang tertinggal teknologinya. Ya benar sekali, sangat sulit. Saat ini kan gitu. Ya. Orang luar bisa ke bulan katanya, bisa ketipu padahal itu. Ya. Ya kan? Kita gini ribut aja. Kita baru ini ribut sampai orang Nusantara sendiri itu malah nggak percaya dengan budaya Nusantara ini kan gitu. Tapi pada kenyataannya ada di situ. Mengapa Anda bisa mengatakan bahwa di situ nanti sebagai pusat daripada peradaban manusia? Apa ceritakan? Untuk saat ini, ketika nanti Nusantara akan menjadi sandaran untuk negara dan bangsa-bangsa yang lain, untuk saat ini memang susah untuk diterima. Karena anggapan mereka bahwa bangsa Nusantara atau Indonesia ini adalah negara yang tertinggal dari segi kemajuan teknologi maupun ekonomi, sangat tertinggal, bahkan kadang tertinggalkan bahwa negara ini tidak akan maju karena dari penghulu atau penghuninya, para pejabat-pejabatnya itu disiarkan ke seluruh dunia bahwa Nusantara ini adalah negara yang korup, banyak korupsinya. Dan itu di pola pikir manusia, tidak akan mungkin Nusantara akan menjadi negara yang maju, tidak akan mungkin. Tapi jika semua itu sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta,
ketika nanti Nusantara akan diselamatkan dari banyak bencana dan cobaan yang melanda di dunia, maka mereka akan mencari tempat dan berbondong-bondong untuk datang ke sini, mencari tempat cari tempat yang aman, keselamatan mereka sendiri. Karena di dunia sana banyak terjadi peperangan, perebutan yang sangat masif, peperangan yang sangat lama, sehingga semuanya akan menjadi kacau. Kebutuhan pangan, transportasi, semua tidak akan berfungsi lagi. Teknologi tidak akan berfungsi lagi. Yang ada hanyalah bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup. Salah satunya yaitu mereka mencari tempat yang aman, tempat yang netral, yaitu di Nusantara inilah nantinya orang-orang banyak dan datang ke sini dan berbondong-bondong untuk pindah dan tinggal di tempat ini. Masya Allah. Dan dari situlah terjadi sebuah sosial perkumpulan yang mereka membangun kembali tatanan-tatanan dunia baru, dari baik segi sosial, masyarakat, segi ekonomi akan ditata ulang kembali, teknologinya akan bermunculan teknologi baru yang belum ada di saat ini, nantinya akan ada muncul teknologi yang ramah lingkungan, itu akan ada. Makanya nanti itu semua akan terjadi. Ketika sekarang dibicarakan, tidak akan ada orang yang percaya, karena kiblat dari teknologi yang mereka bayangkan itu adalah dari barat. Ya, dan itu sebetulnya salah. Banyak teknologi-teknologi yang ada di Nusantara ini yang belum saatnya untuk dimunculkan. Oh, siap. Oh gitu, Mas Ya. ya. Tadi bilang kan, saat ini kan saya sebagai di manusia nyata ini kan sering melihat berita tentang justru malah orang Nusantara sendiri itu sangat pesimis, malah sering mengolok, sering mengejek bangsa sendiri. Ya, Mereka menjual keburukan negara sendiri, jual ke negara lain, dapat duit dia. dapat. Kan keadaan kejelekan negara ini dijual, aib bukan aib lah Ya. kita seperti ini, keadaan Allah mengendaki kan, justru mas dijual oleh mereka di negara luar sana, dapat duit dia untuk tahu kelemahan Nusantara gitu loh. Ya, Nah itu dunia manusia nyata itu mas saat nyata ini. sekali. Tapi mas mengatakan saat seperti itu dan prosesnya ternyata memang tidak masuk akal kalau begitu ya. Tidak. Jadi ini yang bicara adalah iman kalau begitu, Betul, keyakinan. ya, benar sekali. Allah Akbar. Memang ketika kemarin saya dihadiri golongan jenengan yang ikut bekerja membangun Nusantara itu mengatakan bahwa dia bekerja untuk Nusantara membangun itu golongan sampean. Ya, Yang berusaha merusak apa itu golongan merah bertanduk, itu betul. betul. Tapi orangnya pintar-pintar loh itu cara manusia. Pinter secara teori di dunia ini. Ya, Secara memang ilmu juga alim-alim loh itu, secara agama. ada juga, itu kan teori-teori saja yang mereka kuasai. Tapi artinya bagaimana? Secara rohaniah dan batinnya juga kosong gitu. Astagfirullahaladzim. Ya tidak apa-apa lah. Kalau ini kan bicara kenyataan, tapi semua jaga Allah gitu loh, Mas. Ya. Buat maaf ini, buat yang Mas lihat orang-orang Nusantara asli yang berjuang itu kan tidak meyakini semua itu bentuk ujian dari Allah kan begitu. Iya, benar. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Tidak ada. Semua itu Allah. Kalau toh ada seorang yang memang diizinkan untuk berjuang ke bumi Nusantara, itu Allah mengendaki juga kan gitu. Iya. Jadi tidak ngaku-ngaku. Tidak. Oh, Tidak ini bisa. hasil saya. Ini betul saya kan tidak. Tidak bisa. Seperti contoh orang utama yang ketujuh kemarin, Pak Jokowi Dodo itu loh. Ya. Itu kan yang mengetahui tempat situ bahwa itu ada titik nol. Ya. Sampai mengumpulkan tanah air di Indonesia itu betul ya kan? Betul. Itu kan beliau juga sampai sekarang difitnah kayak begitu besar ya kan? Ya. Sebenarnya juga tanya sendiri loh. Ya. Padahal aku yakin beliau itu juga, maaf ini saya juga pernah mendengar, juga orang istimewa juga itu orang. Iya, benar Orang sekali. utama juga itu sebenarnya. Iya. Kan? Cuma itulah orang utama itu nggak identik dengan keenaan kan? Ya. Juga kalau secara nyata sih beliau berjuang nyata demi tugas, bukan pribadi. Ya. Terus kira-kira, wah beliau kok tahu bahwa situ ada, seperti tadi Mas bilang loh, Ya. ini loh titik nol Nusantara. Ya. Kamu berangkat tanah air itu waktu itu, maaf ini, secara dunia yang goib, bagaimana beliau bisa tahu tempat itu titik nol? Sebetulnya itu hal yang sangat riskan untuk dibicarakan. Di kisi-kisinya aja. Kisi-kisinya beliau
bertemu dengan sosok kekasih Allah Allahu Akbar. secara langsung, secara rohani. Ya. Kasih tahu, disinilah tempatnya, titik Nusantara yang harus kamu letakkan dari seluruh tanah-tanah yang ada di Nusantara ini. Bagian-bagian kecil kamu kumpulkan menjadi satu, akan menjadi kekuatan power buat Nusantara ini. Siap. Kesatuan Nusantara yang tidak akan bisa dipecah belah oleh sesuatu apapun, karena dari tanah-tanah itu mewakili kesatuan dari sebuah bangsa yang menyatu menjadi satu. Tidak akan mudah tergoyak ataupun terpecah belah, tidak akan mudah, walaupun fitnah-fitnah yang selalu datang menyerang di Nusantara ini tidak akan bisa untuk menggoyahkan ataupun memecah belah sebuah bangsa Nusantara ini. Siap ya. Kisah gitu insya Allah aku pernah dengar langsung, Mas. Ya. Termasuk cara menangani kasus corona kemarin. Ya. Juga ada semacam bimbingan rohani seperti itulah. Ya. Walau alam caranya. Ya. Saya sebutkan, toh juga orang nggak percaya juga kan. Ya. Ini kan hanya sekedar cek cross antara Anda sama sinkron gitu loh. Kalau aku pernah dengar langsung kisah itu, kemudian jadinya cara gaibnya ya, begitu prosesnya. Secara itu ya, lihat beliau ini ya orangnya gitu-gitu aja biasa kan? Ya biasa saja. Itulah karena tugas kita aja. Ya, itulah cara Allah untuk melindungi kekasihnya, agar tidak terlalu dijunjung terlalu bertinggi-tinggi. Siap. Nanti malah akan merusak. Jadi itu prosesnya, sehingga presiden ke-7 tahu titik Nusantara karena ada bibian rohani langsung kalau begitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Tadi Mas mengatakan sehingga menjadi tempat tumpuan manusia di akhir zaman, karena memang dunia banyak kacauan kan begitu. Otomatis manusia cari tempat yang aman, ya. Kan gitulah. Anda mengatakan di itu tempat yang kondusif, kan dipasang paku tadi oleh Nabi alaihissalam kan gitu. Ya. Itu ya betul. Betul sekali. Yang lain goyang semua, banyak bencana, banyak perangan, daerah itu yang aman gitu. Ya. Memang dampak nyatanya ini, Mas. Aku sendiri juga pernah 10 tahun di sana. Di pulau yang ada jaga itu hampir saya jarang mendengar adanya bencana yang besar. Ya. Tapi sekarang kondusif sekali. Situasi masyarakatnya pun juga maaf. Kalau sekedar kejadian 2 Juli kemarin itu kan ya sudah berlalu itu. Ya, sudah. Harus terjadi itu. Ya. Nah, tapi daripada goyangan gempa bumi, terus hal-hal yang besar itu jarang terjadi. Apa juga termasuk efek dari itu? Ya, termasuk efek dari itu. Dan saya juga bertugas di pulau itu, juga mengamankan dari gejolak-gejolak alam yang sangat parah, terutama dari dalam. Tidak akan di sana hampir tidak pernah terjadi gempa bumi. Iya. Ya. Itu betul ya, Mas ya? Betul sekali. Terus ini, jadi wajarlah kalau Cicing Goib sudah menyampaikan bahwa tempat itu nanti menjadi sandaran atau poros dunia untuk peradaban yang baru kalau begitu ya. Ya. Jadi ada mengatakan akan tata ulang sistem ekonomi. Ya. Betul? Betul. Terus teknologi akan yang saat ini belum dimunculkan akan dimunculkan. Ya. Di situ kira-kira. Di situ semuanya. Nah, ini yang menarik buat saya, Mas. Ini kan Mas ini kan menceritakan dunia manusia kan? Ya. Bukan dunia sampean kan begitu. Bukan. Nah, sekarang ini kan di Nusantara ini teknologi tertinggal. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Nusantara nanti di situ dirubah teknologinya? Apakah orang bule sana ke situ datang atau bagaimana prosesnya? Tidak semacam itu. Ceritakanlah. Banyak anak bangsa ini yang sangat pintar-pintar untuk mereka-reka, apalagi untuk membuat teknologi. Hanya kesempatan saja yang selalu dihalang-halangi dari waktu ke waktu. Tidak kalah orang pintar di Nusantara ini. Sebetulnya mereka juga bisa. Tapi regulasi orang Barat itu selalu mempersulit. Karena mereka tidak mau untuk diungguli. Sebetulnya tidak kurang orang pintar di Nusantara ini. Jadi kalau begitu intinya karya anak bangsa ini sebenarnya ada. Cuma orang luar sana itu menghalangi regulasinya. Benar sekali. Dan sayangnya justru orang sana sendiri sebagai corongnya mereka begitu. Iya, sebagai tangan-tangan wakil mereka untuk menghalangi ketika ada sebuah penemuan alat atau apapun itu, ketika ingin dikembangkan selalu dihalang-halangi. Ya, istilahnya tidak sesuai lah. Apalah, semuanya selalu dihalangi. Karena di balik sana itu ada tangan-tangan yang berkuasa
yang inginnya menguasai seluruh tatanan ekonomi di dunia ini agar tidak ada yang bisa mengungkuli dari mereka. Intinya, ketika misalkan seseorang menemukan alat yang tidak menggunakan bahan bakar fosil, itu langsung dimentahkan. Padahal bisa itu kan. Bisa. Yang mentahkan justru anak bangsa sendiri. Ya. Tapi mereka ini congeknya orang sana. Ya. Anteknya orang sana sebenarnya. Banyak Cuma sekali. di mukanya pura-pura sok nasionalisme, ya, sok Nusantara, sok ini kayak itu banyak ternyata ya. Secara regulasi maupun birokrasi, ketika bangsa ini mau mengangkat anak bangsanya, sudah dari dulu bangsa ini sangat maju. Ya, ada apa-apa. Kita kembali lagi, semua kehendak Allah kayak gitu, Mas. Iya, benar sekali. Aku berapi-api nih, Mas. Iya, karena apa? Ketika maaf ini, saya pribadi setelah ikut kendaraan sekarang ini dengan beliau lah, itu saya tenang, ya. Ibadah pun alhamdulillah diberi kemampuan rutin kayak dulu di Kalimantan dulu dia sendiri kan, bolong. Apa kamu di sana kacau sekali? Kacau sekali, narik kabel terus. Jangan dibongkar, Mas. Lalu aku nih tahu teman-teman gak jauh dari itu bilang, sampai beliau ketawa sih kalau itu. Aku bersyukur sekali. Nah, ini pengalaman pribadi, Mas. Nur jenengan, dengan keadaan Nusantara seperti ini, orang Nusantara seperti ini, padahal sisi goibnya Anda ceritakan nanti akan menjadi hal yang sangat besar saat ini besar dunia kan gitu. Nah, buat orang Nusantara sendiri saat ini apa yang Anda perbuat oleh mereka? Adakah Pak ceritakan? Untuk orang Nusantara saat ini memang sedang sebagian telah diadu domba dari fitnah-fitnah, berita-berita yang tidak benar, untuk selalu membenturkan dari anak bangsa ini agar mereka bisa selalu berbeda opini, berbeda pendapat. Semua yang mereka ketahui adalah berita-berita yang mengecewakan, tidak mengenakan untuk didengar. Karena itu bersumber dan perintah dari bangsa di sana barat agar membuat kegonjang-ganjingan di Nusantara ini agar tidak kondusif negara ini. Tapi dengan keadaan yang tidak menyenangkan, seolah-olah Indonesia ini mau bangkrut, mau runtuh. Itulah opini ataupun gambaran-gambaran yang diberikan oleh bangsa, anak bangsa Nusantara ini. Dengan keadaannya semacam itu, harap semua bangsa, anak pemuda maupun masyarakat di Nusantara ini tidak putus asa, karena bangsa Nusantara ini kedepannya itu adalah sangat cerah. Tidak usah berkecil hati, tetap semangat jalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya saja. Kalaupun rezekinya pas-pasan ataupun kurang, dijalani. Memang saat ini keadaannya semacam itu. Tapi dari keadaan itu, Allah itu malah lebih sayang kepada bangsa Nusantara ini ketika mereka itu menerima apa yang diberikan Allah. Karena itu sebagian dari ujian untuk bangsa Indonesia ini untuk nantinya akan diangkat ke jenjang yang lebih tinggi lagi, diangkat lagi, lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi. Tuh, terima kasih Mas. Jadi saat ini lagi diuji untuk Nusantara bersabarlah. Walaupun maaf ini belum ketemu dengan samudra perahu yang ada seperti ini, belum ya, enggak apa-apa, tapi perbaikilah sikapnya gitu ya, dalam bersabar bersyukur gitu ya. Terus ini Mas, sebelum kita berpisah, tadi Mas mengatakan di tempat titik Nusantara itu diperjelas baru-baru aja, nah diperjelas. Maksudnya nih dalam hal apa diperjelasnya dan oleh siapa yang memperjelas? Bisakah Mas ceritakan? Kalau boleh. Baru-baru ini seorang kekasih Allah telah hadir di tempat pulau Kalimantan itu di pusat kota Nusantara. Allahu Akbar. Beliau di situ meletakkan sesuatu yang akan nantinya membawa ketentraman,
yang membawa kemajuan, yang membawa semua hal-hal yang sifatnya positif di tempat itu. Semua yang ingin dikembangkan di situ, semuanya akan berjalan dengan lancar. Baik semuanya tatanan atau semuanya yang diinginkan untuk kemajuan Nusantara ini ada di sana semua. Allah. Semuanya sumber-sumber semuanya ada di sana. Kecukupan semuanya ada di sana. Harta-harta ada di sana semuanya. Oh gitu. Ya. Maksudnya baru-baru saja ini Ya, sosok waliullah sosok itu waliullah nyata. nyata. Karena ini juga maaf ini aku orang Islam. Kalau orang Islam itu wali udah mati-mati dikubur itu loh. Ini bilang nyata itu gimana sih sampai? Ada. Enggak. Jangan dulu. Taunya orang sekarang ini bilang paling Islami, tahu agama Islam. Itu mereka taunya wali udah di makom-makom itu. Didatangi di kunjung-kunjung itu. Ada mengatakan bahwa secara nyata datang baru maksudnya datang secara goib atau betul-betul manusia nyata? Manusia nyata. Ya bener kalau ngomong sampean mas? Ya benar. Taunya wali-wali udah meninggal semua. Wali itu yang mengangkat Allah. Ya. Bukan manusia yang mengangkat wali itu. Mereka hanya mengira-ngira padahal bukan. Tidak pantas untuk dikatakan wali. Ya udah. Ini kan mau tak siarkan mas. Ya. Ini kadang-kadang kita menggelitik. Kadang orang tidak percaya kan gitu. Ya memang susah itu kehendak Allah sudah. Ya memang perlu kita perjelas gitu loh mas. Siapa tahu ada titik hidayah bagi penonton. Hidayah itu kan milik Allah. Aku juga begitu kan, dikit-dikit hidayah saya. Ya. Nah, karena dihajar kehidupan yang enggak enak, dapat waktu itu belum masuk seperti ini, hanya nasihat aja. Tapi alhamdulillah semua berkah dari Allah seperti ini prosesnya. Ya. Gitu, mas. Jadi yang ke sana itu yang proses ini orang masih hidup. Masih. Bukan memang pernah mendengar banyak wali dan para leluhur Nusantara menjadi Nusantara. Ya. Itu beliau sudah almarhum kita di sana kan gitu. Ini mas mengatakan masih hidup itu betul? Betul sekali. Betul ya? Betul. Wallahu a'lam. Nah, ini silakan mas ceritakan. Kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya jangan diomongkan. Karena apa? Dulu juga penyanyi goib yang mengatakan bersama saya, memang ada sosok manusia yang diberi mandat tugas membangun Nusantara. Beliau bergelar sebagai sang pangeran dari timur. Apa hubungan dengan tadi bilang wali tadi itu mas? Iya, sama orangnya. Sama orangnya? Sama. Oh, jadi nggak salah kalau aku pernah mendengar cerita adanya satu jasad 1000 gelar. Benar sekali. Itu betul. Betul. Jadi satu orang ketika dalam 3 agama itu tadi bilang apa? Waliullah. Waliullah. Untuk Nusantara, dari timur itu betul. Ya benar. Itu yang ke sana. Ya. Oke. Terima kasih mas kalau begitu. Baru-baru aja memperjelas kalau begitu ya. Nah, memang dampaknya secara logika ya sulit diterima. Kita bicara kan pakai suara hati. Ya. Ini kan keimanan, wallahu a'lam. Lagi-lagi hidayah mutlak milik Allah. Hidayah sepenuhnya hak Allah. Hanya Allah kan gitu, hak milik Allah. Terima kasih mas, saya kurang sopan. Banyak kelantur omongan saya. Tidak apa-apa. Bahkan sering aku mengadu saya pribadi saya di sana. Jangan dibongkar mas. Ya tidak. Sampai masuk hutan, masuk sungai. Ya. Berpasan ternyata itu ada. Waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah di sana ketemu si cantik, ya toh? Ya toh? Mas juga tahu kan anak saya di sana, anak saya? Ya, saya tahu. Kayak gitu prosesnya. Dalam kandungan ada ngamuk-ngamuk. Lihat kan? Ya, itu. Ada. Itu? Ya kan ruhnya secara tidak langsung kan sudah berpengaruh. Oh gitu ya, gitu. Terima kasih mas, ini isi pribadi saja. Mudah-mudahan mendapat saya tambah kuat iman saya, tambah istiqomah. Ternyata takdir Allah yang sering dibilang benang merah itu harus tersambung, itu harus ditekuni terus. Ya. Ditekuni terus, dikembangkan terus, tidak semudah kita bayangkan. Orang tahunya kan kalau orang udah jadi orang utama itu mesti enak kan gitu mas. Belum tentu. Padahal kayak gitu perjuangan. Contoh nyata ya. Tadi itu yang meletakkan kemarin itu awal baru KR gitu orangnya. Ya. Sekarang dihujat terus kan. Ya. Nah wallahu a'lam. Tapi jaga kehendak Allah dan beliau diberi kekuatan saja. Ya. Paham mas ya? Paham. Apa sekarang beliau masih itu posisinya level waliannya? Naik?
Beliau naik, selalu naik. Selalu naik malah ya. Dia kesabarannya itu, Ya, Masya Allah, Allah, Allah. Terima kasih Mas. Sebelum berpisah, apa yang bisa Mas sampaikan kami semua di sini? yang saya sampaikan untuk kalian yang sudah ikut dalam naungan beliau, selalu saja istiqomah, perbaiki dan bersabar untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tidak usah banyak mengeluh. Siap. Itu saja. Indonesia atau Nusantara ini bukanlah negara yang kecil. Tidak usah pesimis dengan keadaan yang terjadi saat sekarang ini. Selalulah optimis agar energi-energi positif membawa aura kemenangan, membawa aura kebesaran bangsa ini, akan membawa aura kemenangan, selalu maju dan berkembang untuk kemajuan negara ini. Dan jangan selalu mengkhianati, selalu menilai jelek, menilai negatif bangsa ini. Selalulah kalian itu optimis dan bangga diri terhadap negara kalian. Jangan terlalu mengikuti arus dengan yang kalian terima di berita-berita itu. Selalu doakan agar bangsa kalian ini menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, tentrem ayem, totara harjo, semuanya akan menjadi negara yang besar. Itu saja. Kenyataan itu nanti pasti akhir zaman ya. Ya, Nah, kita korbankan hubbul watan minal iman. ya. Apa? Cinta tanah air sebagai iman itu. Ya. Terima kasih Mas. Silakan saling bertugas, semangat juga, semangat Nusantara Mas ya. Ya. Jangan kurang sopan. Saya juga semangat. Jangan ketawain saya. Ya, Mas, kalau aku maaf ini, saya kangen sama Panglima Buruk. Mau nggak belajar di situ nanti? ya kalau dipanggil ya hadir. Ya tapi kalau pas sudah nggak enak saya. Beliau juga masih sibuk di sana. Sibuk ya, kangen karena saya dengan tariannya itu. Ya, kapan-kapan Insya bisa. Allah, oke. Aku tidak mau ke sana kapan, memang aku belum pensiun. Ya, sekali-kali ke sana juga. Aku belum pensiun, Ya. soalnya nanti udah pensiun jadi barulah bisa main bebas kan. Ya. Oke. Terima kasih Mas, membutuhkan yang sopan, monggo Ya, silakan. baik, saya undur diri. Siap. Mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, berbuat mudah. Oh Allah, sejuk Pak. Iya, Pak. Piro iki? 5, Pak. Iki Bah. wis nyambung. Alhamdulillah. Demikian pemirsa obrolan saya dengan Al Goib yang masuk ke tubuhnya Pak Sulyono yang menceritakan tentang hakikat daripada di ibu kota Nusantara itu ada titik nol. Ya sekarang sudah titik nol Nusantara. Ternyata prosesnya sudah dari dulu. Kalau ingin paham disimak. Kalau penangkapan saya, dulu yang naruh itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau di Nusantara itu gelarnya Badung Bondowoso, di mana beliau jelas itu atas perintah Allah mengetahui bahwa di akhir zaman ini Nusantara ini negara yang tenang, damai, tentram, bahkan insya Allah jadi rujukan, jadi naungan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ini mari kita makinkan semangat juang, cinta tanah air kita. Apa yang ada kita syukuri. Kamu saya pribadi, pengalaman saya, ya belajar dekat pada Allah, belajar ibadah yang benar sana hakikat. Ternyata yang benar bukan dari sana, yang sering dibaca-baca di mana-mana itu, dan bahasa yang fasih-fasih itu bukan ternyata. Justru Nusantara lah sumbernya. Nanti insya Allah akan saya kuak lagi sisi goib apa silsilah daripada Nusantara ini dan di mana bumi pertama yang dipijak oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga sana. Terima kasih pemirsa, sudah bermanfaat. Semua kejadian hidup manusia dari awal sampai akhir sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang katanya pintar pandai itu menolaknya. Termasuk konten saat ini, kalau kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya. Di sini kekurangan, kelemahan itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah bermanfaat, tetap semangat Nusantara, salah kata, salah ucap. Nah, kami terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.